Haleluya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, sebab kasih setia Tuhan begitu sempurna kepada setiap kita. Mari kita serahkan ibadah kita pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Turunlah kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, akan menyertai ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Ibadah ini ditabiskan hanya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat 4. Firman Tuhan saya bacakan kepada kita sekalian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Firman Tuhan saya beri judul, bergembira karena Tuhan. Siapa yang tidak mau keinginan hatinya dipenuhi oleh Tuhan? Pasti setiap orang menginginkan atau mengharapkan Tuhan memenuhi keinginan hatinya. Apakah keinginan untuk berhasil? Atau keinginan untuk menjadi kaya, atau keinginan untuk menjadi terkenal, atau keinginan untuk menikah, atau keinginan untuk memiliki mobil, atau keinginan untuk memiliki rumah, dan lain sebagainya. Tentu semua itu diinginkan oleh setiap manusia. Pada saat manusia mendapatkan apa yang dia inginkan, tentu di dalam hatinya penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Karena apa yang dia inginkan dapat tercapai. Billy Graham mengatakan bahwa banyak orang Kristen salah mengerti tentang makna sesungguhnya dari Mazmur 37 ayat 4. Banyak orang Kristen lebih suka menekankan akhir dari kalimat ayat tersebut, yaitu Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Seringkali orang lebih tertarik dengan ayat ini. Karena apa yang diinginkan, Tuhan akan memberikannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, padahal yang penting untuk dimengerti adalah apa yang dimaksud bergembira di dalam Tuhan. Kita terlebih dahulu dituntut untuk bergembira karena Tuhan. Kemudian Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita. Di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari,
Mazmur 37 ayat 4 dituliskan dengan kalimat yang mungkin lebih mudah dimengerti, yaitu carilah kebahagiaanmu pada Tuhan, Ia akan memuaskan keinginan hatimu. Bergembira di dalam Tuhan. Artinya saudara, kita harus mengalami sebuah kebahagiaan, kepuasan melalui hubungan kita yang karib dengan Tuhan. Dengan kata lain, kebahagiaan kita tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi terletak pada hubungan kita dengan Tuhan. Kebahagiaan seperti inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika ia berkata, bersukacitalah senantiasa. Rasul Paulus mengatakan demikian, saudara. Bersukacitalah senantiasa. Walaupun ia sendiri berada di dalam penjara pada waktu itu. Tetapi dia masih bisa mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Paulus telah mengalami sebuah tingkatan rohani, di mana sumber kebahagiaan dan kepuasannya bukan dari dunia, melainkan dari Tuhan. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia berdosa. Dan sejak itu juga Allah mencari manusia. Allah sangat sedih sebab manusia lebih memilih untuk jatuh dalam dosa, sehingga hidup manusia menjadi binasa. Akan tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kasih-Nya yang begitu besar kepada manusia, Dia memberikan anak-Nya yang tunggal, agar siapa saja yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dunia untuk menderita dan disalibkan demi dosa manusia, agar kita mengalami kebahagiaan yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa besar kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita. Hanya Tuhanlah yang satu-satunya sumber kebahagiaan dan sukacita yang sejati di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan dipermuliakan dan kita diberkati. Amin. Amin. Kita bersama-sama menyanyikan pujian nyanyian nomor 321 di buku nyanyian Bala Keselamatan, nyanyian nomor 321. Kita nyanyi satu ayat dari nyanyian ini, ayat yang pertama. Kita nyanyikan bersama-sama. Kesukaan di dalam bala tentara Tuhan, kesukaan dalam bala tenteranya. Nyanyilah, nyanyilah, puji Allah di surga, bunyikan gendera
sertai nyanyian, pujilah selalu nama Tuhan, sebab Ia beri keselamatan bagi yang percaya. Kesukaan di dalam bala tentara Tuhan, kesukaan dalam bala tentaranya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, sebab Engkau baik atas kehidupan kami. Suara Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan sudah kami dengarkan bersama-sama. Untuk kami selalu bergembira di dalam Tuhan. Namun pada saat kami terus melakukan hubungan yang karib dengan Tuhan, maka apa yang menjadi keinginan hati kami, tentu Tuhan akan penuhi dan Tuhan akan sediakan kepada setiap kami. Asalkan kami selalu berhubungan karib dengan Tuhan, asalkan kami selalu mencari Tuhan dan mendekatkan hidup ini kepada Tuhan dan percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Berkati bagi semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korops Jember ini. Biarlah kekuatan dan kesehatan Tuhan terus tambah-tambahkan kepada mereka. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka. Dan biarlah semua umat-umat Tuhan dalam aktivitas mereka sehari-hari, mereka terus dapat merasakan sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Walaupun dalam kondisi yang saat ini, yang masih dalam pandemi, namun biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan memberkati bagi kota Jember di mana kami tinggal saat ini. Biarlah Tuhan Engkau tumpangkan tangan untuk kota Jember, sehingga secepatnya virus corona juga disingkirkan dari kota Jember. Berkati bagi pemerintah-pemerintah yang ada di dalamnya. Para tenaga medis dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Juga pelayanan bala keselamatan yang ada di teritori kami, bahkan di seluruh dunia, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu atas kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah, dan terimalah berkat-Nya. Marilah kita pulang dan bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai jemaat-jemaat sekalian mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Tuhan memberkati kita masing-masing.